Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Semoga pada hari ini siswa-siswi sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk selanjutnya materi pertama kita pada hari ini yaitu terkait dengan fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa-siswi mampu menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik. Kemudian siswa-siswi mampu menghitung limit fungsi trigonometri di suatu titik. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Di uraian materi ada empat cara yang bisa digunakan untuk menentukan limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu dengan menggunakan substitusi langsung. Yang kedua dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga dengan metode pemfaktoran. Dan yang keempat dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Namun ada materi prasyarat dari limit fungsi trigonometri itu yang dipelajari pada kelas 11 terkait dengan sudut-sudut istimewa sin, cos, dan tan serta rumus-rumus trigonometrinya. Jadi perlu dipahami kembali, dikuasai kembali. Di sini ada contoh terkait dengan yang pertama metode substitusi langsung. Jadi ini ada metode substitusi langsung, bahwa penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu dengan cara mengganti X dengan angka yang tertera di soal. Jadi ini ada rumusnya, limit X mendekati A, Fx sama dengan Fa. Kemudian ada contohnya, limit X mendekati Pi per 4. Ingat, Pi itu 180. Sin 2X. Jadi yang diganti nanti adalah X-nya. Sin 2 per ganti X-nya dengan Pi per 4 sama dengan sin 2 Pi per 4. 2 kali 180, 360 bagi 4 adalah 90 derajat. Jadi sin 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, limit X mendekati 3 Pi per 4 tan 3X tambah 2. Jadi tan 3, X-nya diganti dengan 3 Pi per 4 ditambah 2, hasilnya tan 45 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada tabel sudut-sudut istimewa. Mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Misalnya sin 0, 0. Kemudian cos 45 1/2 akar 2, tan 90 derajat tidak terdefinisi dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi ada 8 rumus yang bisa dipakai untuk menentukan limit fungsi trigonometri itu sendiri. Yang pertama ada limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Kemudian limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B. Kemudian ada limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dengan A per B juga. Dan selanjutnya di sini ada contoh, misalnya nomor 1 contohnya limit X mendekati 0 sin 2X per 3X sama dengan 2 per 3. Jadi ini dihasilkan dari rumus yang limit fungsi trigonometri, rumus pertama. Ya, di sini ada beberapa contoh soal. Untuk hari ini tugasnya jadi silakan dicatat hal-hal yang penting terkait dengan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode langsung dan penggunaan rumus fungsi trigonometri. Dan untuk pengumpulan tugasnya dapat dilihat sebentar, saya kirimkan link pengumpulan. Jadi silakan dicatat, disimpulkan hal-hal yang penting terkait dengan limit fungsi trigonometri. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.